A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara setitik embun yang saya cintai, saudara-saudara setitik embun yang luar biasa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah tentang makhluk Allah yang bernama Azazil, sebagaimana diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mujallad, dan tafsir Al-Baghawi. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil atau Na'il ini adalah sosok makhluk yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Azazil ini dijuluki sebagai Sayyidul Malaikah, imamnya para malaikat. Yang lebih luar biasa lagi, karena ibadahnya yang hebat itu, Allah mempercayakan kepada dirinya, kepada Azazil ini, kepada Na'il ini, sebagai khazin al-jannah, yaitu bendaharawan sorga. Jabatan yang sangat luar biasa di dalam sorga lagi, menjadi bendaharawan. Di mana di dalam sorga segala keindahan yang belum ada dalam pikiran manusia ada di sana. Segala kenikmatan yang belum ada dalam bayangan manusia, nikmatnya seperti apa, ada di dalam sorga. Itu adalah jabatan Azazil yang diberikan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya karena ibadahnya yang luar biasa. Sehingga Azazil merasa makhluk yang lebih dari makhluk lainnya. Inilah timbullah kesombongan dalam dirinya. Kesombongan ini terbukti ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bagaimana hubungan iblis dan Azazil ini? Azazil atau makhluk yang dulunya taat beribadah, rajin beribadah, malah melebihi makhluk lainnya. Ketika Allah menyuruhnya sujud, dia menolaknya dengan alasan seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, bahwa Azazil ini diciptakan dari sumber nyala api. Malaikat aja diciptakan hanya dari cahaya yang bersumber dari api. Dia lebih mulia dari malaikat. Dia merasa lebih mulia, apalagi dengan Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Maka kesombongannya, keegoisannya, menolaknya untuk taat atas perintah Allah, untuk sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah mengutuknya untuk keluar ke ahli surga. Iblis menerimanya. Kesombongan yang sangat luar biasa. Walaupun konsekuensinya dia akan menghuni neraka jahanam karena kutukan Allah, tapi dia menerimanya, malah mengajukan syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Syaratnya sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 36. Iblis minta ditangguhkan kematiannya hingga hari pembalasan. Sungguh luar biasa iblis ini, seolah menantang kekuasaan Allah. Dia durhaka. Sebagaimana kita ketahui, iblis itu dalam bahasa Arab berasal dari kata balasa, yang artinya malah khairu indahu, tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Atau ada juga yang mengatakan iblis berasal dari kata ablasa, putus asa, sebagaimana yang dialami oleh iblis ini. Ia sudah beribadah beribuan tahun, sangat taat beribadah kepada Allah, tiba-tiba disuruh bersujud kepada makhluk yang diciptakan menurut dia lebih rendah dari dia.
yaitu Nabi Adam. Dia merasa frustasi sehingga dia berontak kepada Allah. Tidak mau bersujud kepada Adam. Malah dia mengajukan syarat untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Dan dia berjanji kepada Allah akan menggoda seluruh makhluk, seluruh manusia, Adam dan keturunannya. Maka Allah menjawab permintaan iblis untuk ditangguhkan kematiannya dalam surat As-Sad ayat 85. Dia akan, baiklah, engkau akan ditangguhkan kematiannya, dan engkau akan menjadi penghuni neraka dan ditemani, ingat, dia di neraka jahanam akan ditemani oleh manusia yang berhasil dibujuk dan dirayu olehnya. Beberapa permintaan dari iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dia diperbolehkan tinggal dalam aliran darah manusia. Dia ingin mempunyai teman tidurnya pemabuk, orang manusia pemabuk. Kemudian Allah dengan sifat Rahman Rahimnya kepada manusia, kepada cucu Adam, untuk membentengi dari godaan iblis, untuk membentengi dari godaan setan. Itu apa bentengnya? Apa namanya? Yaitu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka bertauhidlah. Itu adalah benteng bagaimana agar setan tidak menghalangi manusia untuk mau membaca Al-Quran. Tapi tetap dengan gigihnya setan menggoda manusia. Banyak manusia yang enggan atau malas membaca Al-Quran. Malah ketika manusia sudah memegang Al-Quran pun untuk membaca, setan masih membisikinya, jangan panjang-panjang membacanya, masih banyak kesibukan yang lain. Kalaupun sudah berhasil lolos dari jeratan setan, membaca surat-surat yang panjang, setan masih membikinnya, jangan ingin tahu artinya. Terus dan terus digodanya. Walaupun manusia sudah memegang Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tapi setan menggodanya dengan kupingnya, jangan ingin tahu. Hingga kita beberapa yang tergoda malas mengetahui isi Al-Quran, mengetahui makna Al-Quran. Tidak mau mengamalkan Al-Quran, hanya membacanya, malah ada yang hanya menyimpannya. Itu berkat bisikan setan, berkat godaan setan. Tentunya bukan hanya dalam membaca Al-Quran saja kita diharuskan membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dalam mengerjakan sesuatu pun mulailah dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, barulah. Termasuk mengadakan perjalanan, salah satu syarat juga kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyertai manusia yang melakukan perjalanan yang tidak baik. Maka temannya adalah setan. Ketika ada sedikit aja tidak baik niat sebuah perjalanan, maka setan menggodanya, mungkin akan lebih sesat dan lebih sesat lagi. Makanya saudara-saudara setik kebun yang saya cintai, saudara-saudara setik kebun yang luar biasa, jangan anggap sederhana ta'awud itu. Itu benteng yang sangat biasa untuk mencegah dari kutukan setan. Selama ini kita mungkin hanya membacanya biasa-biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah membayangkan niat setan yang begitu serius, yang begitu gigih, ingin menyesatkan kita, ingin menggoda kita. Jadi sekali lagi, jangan anggap sederhana kalimat ta'awud itu. Ucapkan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan betul-betul mengawali setiap pekerjaan kita. Sekali lagi, membaca Al-Quran aja Allah memerintahkannya untuk berta'awud. Karena itu tadi, setan pasti menggodanya. Jangan panjang-panjang,
Jangan ingin tahu artinya. Simpan saja Al-Quran itu, masih banyak kesibukan yang lain. Tak terasa semua ada dari bisikan setan kepada kita, yang ada di urat nadi kita. Maka saudara-saudara setitik pun yang saya cintai, saudara-saudara setitik pun yang luar biasa, mari ucapkan ta'awudz dengan benar-benar sampai merasakan seolah-olah setan keluar dari aliran darah kita, sehingga kita bila bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik, bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, ingin lebih banyak lagi membaca Al-Quran, ingin lebih sering lagi membaca Al-Quran, ingin mengetahui mana-mana Al-Quran, dan ingin mengamalkan isi dari Al-Quran. Maka sekali lagi harus merasakan setan sudah keluar dari aliran darah kita, dari pikiran kita, sehingga kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran dengan khusyuk menjadi nikmat. Mengerjakan sesuatu walaupun berat juga menjadi nikmat, sehingga buah dari pekerjaan menjadi berkah, buah dari membaca Al-Quran kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi, benteng atau tameng yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan sambil bayangkan si setan yang telah terkutuk itu agar keluar dari aliran darah kita, keluar dari pikiran kita. Mari mulai nanti berfokuslah, berhusulah dalam mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat-sahabat sedetik kebun yang saya cintai, sahabat-sahabat sedetik kebun yang luar biasa, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf, karena yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk berta'awudz dengan baik dan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.